Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9, yaitu Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Teori kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Selanjutnya, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang dikenal dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, yang terakhir, teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang pada tahun 608 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Nama-nama Wali Songo antara lain Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, serta kesenian. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate,
serta Kerajaan Tidore. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.